Jadi kalian harus tahu siapa ini Novi. Ya, tahun 2023 di bulan Agustus, Barreskrim itu menggerebek kantornya dia, yayasan dia, dengan dugaan TPPO. Ya, silakan yang nanya. Iya, aku minum dikit ya. Oke, Agus. Mas Agus, seperti apa tadi pertemuan dengan Pak Menteri? Mas Agus, pendapatnya gimana? Puas kan? Yang keras Pak Agus. Seneng banget katanya. Walaupun mendengar suaranya Senang dengan ketemu Pak Menteri, tapi dengan poin-poin dari penjelasan Pak Menteri gimana Agus? Puas nggak? puas. Apa yang menurut Agus puas? Ya nanti kita lihat aja prosesnya. lagi. Pak Menteri pesan apa sih ke Mas Agus? Ada pesan apa? Ya doain aja yang terbaik buat saya. Mas Agus akan didudukan kembali dengan Mbak Novi nih, seperti apa mungkin Mas? Kita lihat prosesnya aja nanti. Siap, tapi siap Mas. Mungkin. Siap. Terkait Kemudiannya apa ya? terkait tadi kan sempat disinggung oleh Pak Mensos mungkin terkait uang yang harus dilaporkan kepada pihak Kemensos. Kemudian mungkin sebelumnya yang kemarin sempat dipakai untuk tidak kebutuhan sebagai pengobatan, kiranya apakah itu juga akan dilaporkan mungkin dari pihak Agus seperti itu? Ya nanti itu kita lihat aja prosesnya gimana. Soalnya itu belum bisa saya jawab. Tapi Agus bersedia, artinya siap apabila artinya menggunakan uang donasi harus melaporkan nih kepada Kemensos sendiri. Siap. Kita ikutin aja aturan hukumnya gimana nanti peraturan dari Pak Kemensos yang udah dibicarakan. Agus ada rasa kecewa atau gimana? Mungkin tadi kan katanya mungkin ada sedikit kecewa terkait pertemuan langsung. Gak ada rasa kecewa. Bisa dibilang happy hari ini, happy ya pertemuan hari ini. Iya, happy. Pak Martin, mungkin terkait pertemuan hari ini seperti apa komentarnya? Kalau saya lihat ya ini sesuatu yang positif ya. Bapak Mensos ini bersifat memfasilitasi untuk menjadi mediator agar supaya terjadi damai atau islah dari kedua belah pihak. Karena kan yang ada ini selama ini yang datang ini selalu memperkeruh ya. Makanya nggak heran kalau teman-teman lihat Novi itu udah berapa kali ganti lawyer ya di situ. Nah, bisa dilihat dari pihak Agus ini lawyernya selalu konsisten. Dari awal adalah Bang Farhad Abbas, ditambah dengan saya sendiri dari LQ, dan orang-orang juga berpendapat kalau Alvin dari LQ udah turun, berarti ini dalam waktu dekat pasti selesai. Situ. Bang, mungkin langkah selanjutnya kedepannya kan akan mediasi dengan Novi. Kiranya apa sih persiapan yang sudah disiapkan oleh dari pihak Agus sendiri? Mungkin. Kalau dari kita sih lebih istilahnya melihat apa yang ditawarkan dari Novi aja. Kita nggak ada terlalu banyak demand. Kalau teman-teman lihat dari pendamaian yang sebelumnya pun, Bang Farhad pun menyetujui apa yang pihak Novi sudah bikin di situ. Tapi pihak Novi sendiri yang walk out. Ya, jadi kalau dilihat kita nggak banyak demand sih dari apa yang kita inginkan. Dan mungkin teman-teman belum tahu, kemarin saya sudah melayangkan somasi kepada Novi dan kepada Denny Sumargo untuk segera mencapai mediasi atau pemufakatan. Jika tidak, maka kami akan membuat laporan polisi yang kedua dari LQ kali ini, bukan dari Bang Farhad, dan ini bukan tentang uang tapi tentang perang melawan ujaran kebencian terhadap disabilitas ya. Jadi kalau kita lihat banyak beredar di media-media sosial konten-konten yang menghina bukan hanya Agus ya, tapi menghina orang buta gitu. Kadang-kadang di situ dia nggak tulis namanya Agus, tapi foto serupa Agus pakai kacamata, pakai perban dua di matanya, joget-joget kayak begitu, dan itu saya rasa sangat tidak sesuai dengan etika masyarakat Indonesia ya. Apalagi yang diejek itu adalah disabilitas. Dan setelah somasi kedua,
bukan hanya Novi yang saya akan laporkan, tetapi panglima-panglima cyber mereka ya. Jadi ada panglima-panglima cyber yang kerap kali mengujarkan kebencian seperti Koko Hirocimot. Itu setiap lawyer saya ada 100 lawyer. Jadi saya siap bagi mereka yang mau mengejek disabilitas, setiap lawyer saya akan laporin 1 orang. Situ ya. Jadi ini adalah perang melawan para penghujat kebencian terhadap disabilitas. Apalagi kemarin adalah hari disabilitas, teman-teman ya. Jadi kita harus menghargai disabilitas. Orang seperti Agus ini dia nggak bisa balas, dia nggak bisa tahu dirinya itu dihina sama orang. Ya, tapi kita masa sih kita yang normal menghina orang yang buta gitu? Saya rasa itu nggak ada dignity-nya di situ. Bang, kenapa menggunakan pasal tersebut kan yang parodi-parodikan itu dari netizen semua ya? Kenapa Novi yang... Jadi bukan hanya Novi aja yang saya laporkan. Ya, bukan hanya Novi yang saya laporkan. Novi saya laporkan karena dia ada podcast dan dia ada beberapa video yang dia ujarkan menghasut agar orang-orang itu membenci Agus. Contohnya Bang? Contohnya dia bilang Agus menerima 1,5 miliar. Sampai saat ini Agus tidak pernah menikmati 1,5 miliar. Tapi judul gede-gede Agus menerima 1,5 miliar. Terus dia bilang Agus menyalahgunakan uang 1,5 miliar tersebut untuk A, untuk B, untuk C, untuk D. Itu yang nanti kami minta dia buktikan di kepolisian. Bisa nggak dia membuktikan uang itu digunakan untuk A, B, C, D, E? Nggak bisa, dia cuma bilang katanya. Ya, kedua yang dia lakukan juga mungkin teman-teman perlu melihat berita yang ada tentang Novi. Jadi kalian harus tahu siapa ini Novi. Ya, tahun 2023 di bulan Agustus, Barreskrim itu menggerebek kantornya dia, yayasan dia dengan dugaan TPPO, dan ini saya sedang berkoordinasi dengan Mabes Polri. Ya, jadi Novi yang kalian anggap sebagai yayasan membuat ODGJ di situ yang dimana ada bayi-bayinya itu nggak jelas ini apakah dijual atau gimana. Nah, inilah yang sedang diselidiki oleh Mabes Polri, dan saya LQ Indonesia Law Firm kami komit untuk membuka siapa ini serigala dalam bulu domba. Jadi ini dua hal yang terpisah ya teman-teman ya. Antara apa yang Novi lakukan dengan TPPO-nya dia di yayasan ODGJ dia, teman-teman bisa lihat lah beritanya itu viral kok itu di tahun 2023 Agustus. Wali Kota Tangerang sendiri Arif Firmansyah bilang diduga TPPO dia bersama dengan Mabes Polri menggerebek kantor Novi dan mengambil paksa bayi. Bang, oke Bang, ini kan kasus lainnya Bang ya? Betul. Gak usah disangkut pautin dengan Agus gitu Bang. Kita balik lagi ke Agus aja Bang gitu. Betul. Iya. Gak apa-apa, saya kan cuma kasih tahu bahwa peperangan ini adalah peperangan Agus lawan Novi. Ya toh, Novi selama ini membongkar katanya jelek-jelekin Agus seperti begini-begini, ya kan? Saya sebagai kuasa hukumnya juga minta media lakukan hal yang sama. Siapa itu Novi gitu loh, jangan cuma Agusnya doang. Selama ini kan Agus dibilang Agus jahat, Agus disiram air keras karena dia sifatnya nggak bagus gitu kan. Saya cuma mau bilang setiap orang itu sama, ada boroknya gitu loh. Ya, Agus, lanjut silakan. Ya, Agus mungkin gimana nih persiapannya nanti akan ketemu dengan Novi dan Densu sendiri nih Gus? Ada persiapan. Ya kita lihat aja prosesnya gimana persiapan. Mungkin aja. Agus kelihatan sekarang lebih tenang ketimbang hari-hari sebelumnya ya Agus ya. Mungkin apa Gus yang membuat mungkin Agus sekarang lebih tenang, lebih banyak diam? Apa Gus yang sedang dipikirkan atau seperti apa sih Gus? Tenang aja sih. Tadi dengar penjelasan dari Bapak Menteri, alhamdulillah semoga tercapai apa yang diimpikan, itu aja sih. Berarti memang apa yang disampaikan Pak Menteri sesuai dengan apa yang Agus inginkan atau seperti apa? Iya. Ini udah capek ya? Agusnya udah lelah dia. Terkait pengobatan, iya. mungkin apakah akan segera Teman-teman di luar lagi ya. dilaksanakan? Pak Menteri ada acara lagi. Oke, kita pindah ke lobby tengah aja ya. Tengah aja yuk. Kita pindah yuk guys. Kalau mau ini.